semulan bersinar terang. Universitas Palangkaraya penuh gemilang, unggul dan berkarat terjadi pedoman. Trilema kami laksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan inovasi dan karya nyata. Langkah pasti menuju masa depan mulia, UPIPA untuk Indonesia jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Desenli, merupakan salah satu dosen di program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya dengan mata kuliah yang diampu. Salah satunya adalah Fisiologi Tumbuhan dengan kode mata kuliah 1 HBP 215031. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Sarjana Biologi yang terdapat pada semester 5 dengan bobot 3 SKS yang terbagi dalam bentuk teori dan praktikum. Fisiologi tumbuhan merupakan mata kuliah yang penting untuk dipelajari karena memberikan pemahaman tentang bagaimana tumbuhan itu hidup, tumbuh, dan merespon lingkungan. Pengetahuan ini sangat relevan dalam pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem, khususnya ekosistem rawa gambut di daerah aliran sungai yang memiliki kondisi lingkungan ekstrim. Dengan memahami konsep, kita dapat memilih spesies yang tepat dan mengelola tanaman secara efektif di suatu wilayah. Selain itu, pemahaman fisiologi tumbuhan juga mendukung keberlanjutan agroekosistem dan konservasi lahan secara ekologis dan ekonomis. Sebagai salah seorang dosen, saya memiliki tugas untuk menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi PDD UKT PT tahun 2025 bidang pengajaran. Dalam proses pengajaran, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pembelajaran ini mencakup delivery atau penyampaian materi melalui ceramah interaktif, presentasi visual, dan sumber belajar digital untuk memahami konsep. Kemudian interaction atau interaksi dibangun melalui diskusi kelas, kerja kelompok, serta kegiatan berbasis proyek yang mendukung atau mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Asesmen dilakukan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh. Model pembelajaran yang digunakan adalah student center learning dengan metode utama adalah project based learning. Adapun deskripsi mata kuliah fisiologi tumbuhan. Mata kuliah fisiologi tumbuhan mempelajari berbagai proses dan aktivitas kehidupan yang terjadi pada tumbuhan serta perbedaannya dengan hewan. Mekanisme pengangkutan dalam tumbuhan termasuk difusi, osmosis, dan proses lainnya. Selain itu, juga dipelajari tentang struktur, mekanisme, dan kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Mahasiswa juga akan memahami kebutuhan dasar unsur hara dan nutrisi pada tumbuhan, metabolit sekunder, serta proses fotosintesis hingga fiksasi CO2. Respirasi seluler yang meliputi glikolisis, daur klep, fermentasi, fosforilasi oksidatif, dan transport elektron. Juga dalam fisiologi tumbuhan dipelajari dormansi, penuaan, pertumbuhan dan perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hormon, jenis gerak pada tumbuhan, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan,
seperti fotoperiodisme dan kanalisasi yang terdapat dalam siklus hidup tumbuhan. Adapun CPNK pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Yang pertama, menginventarisasi nilai, norma, dan etika akademik terutama dalam bidang fisiologi tumbuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas bidang pekerjaan secara mandiri terkait fisiologi tumbuhan. Yang ketiga, menguasai prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan pada materi fisiologi tumbuhan. Yang keempat, menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai bidang keahliannya secara individu maupun secara kelompok. Yang kelima, mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi melalui penerapan pengetahuan, metode biologi, dan teknologi yang relevan secara monodisipliner khususnya dalam bidang fisiologi tumbuhan. Dari CPNK tersebut kemudian diturunkan menjadi bahan-bahan kajian. Adapun bahan-bahan kajian dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan terdapat 14 bahan kajian ya, di luar UTS dan UAS. Yang pertama adalah proses-proses aktivitas hidup pada tumbuhan dan perbedaannya dengan hewan, serta ilmu-ilmu lain yang mendukung fisiologi tumbuhan. Yang kedua, macam-macam proses pengangkutan yang terjadi pada tumbuhan, yaitu difusi, osmosis, potensial air, potensial osmotik, potensial tekanan, transport air, transpirasi, mutasi, dan pertukaran energi. Yang ketiga, struktur dan sifat enzim, mekanisme kerja enzim, penamaan dan pengelompokan enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang keempat, kebutuhan unsur hara pada tumbuhan. Yang kelima, bahan organik sekunder atau metabolit sekunder. Yang keenam, fotosintesis yang mencakup reaksi transport elektron yang melibatkan cahaya dan pigmen serta reaksi fotolisis. Yang ketujuh, fiksasi CO2 termasuk di dalamnya adalah tumbuhan C3, C4, dan CAM serta faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang kedelapan adalah respirasi atau reaksi oksidasi, reduksi senyawa-senyawa yang berenergi tinggi. Yang kesembilan, kerja enzim respirasi, glikolisis, daur urai, fermentasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang ke-10, dormansi dan proses penuaan pada tumbuhan. Yang ke-11, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-12, hormon dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-13, macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang ke-14, fotoperiodisme dan kanalisasi. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah fisiologi tumbuhan terbagi pada 6 komponen. Yang pertama, praktikum 20%, hasil proyek 30%, penugasan mandiri dan terstruktur 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Sehingga apabila di total keseluruhan aspek penilaian menjadi 100%. Berikut adalah salah satu cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah fisiologi tumbuhan, program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Tata Alam Universitas terjadi pedoman, tidak maka dilaksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah fisiologi tumbuhan ya, pertemuan ke-13. Kita akan mempelajari tentang
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya minta Livia untuk memimpin kita dalam berdoa. Silahkan Livia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran mata kuliah kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Livia. Sebelum kita memulai nih, saya kasih beberapa motivasi buat teman-teman semua ya. Yang pertama, ya, bahagia itu bukan berarti memiliki semua yang kita cintai, tapi bahagia itu mencintai semua yang kita miliki. Oke, bagus ya. Sudah tambah semangat belum? Belum, belum ya. Oke, tambah satu lagi nih. Yang kedua, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Ya, tetapi orang-orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan. Nah, teman-teman di sini pemilik masa lalu atau masa depan? Amin. Saya doakan menjadi orang-orang sukses pada ke depan ya. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Tujuan perkuliahan yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, mampu membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mereview nih materi minggu lalu. Nanti akan saya minta 1-2 orang untuk menjelaskan atau mereview materi kita minggu lalu, karena materi kali ini akan berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa saja? Dormansi. Ya, benar, dormansi ya. Oke, saya minta Canda untuk mereview bagaimana materi kita minggu lalu. Canda, singkat, padat, dan jelas saja. Nah, untuk materi minggu lalu kan tentang dormansi, yang dimana dormansi itu berawal dari suatu benih biji itu belum mengalami pematangan. Nah, setelah terjadinya pematangan itu terjadi dua kondisi. Yang pertama yaitu dorman dan juga bisa terjadi itu non dorman. Nah, ketika terjadinya dorman pada suatu biji itu dapat dilakukan dengan perlakuan khusus seperti skarifikasi, stratifikasi, dan dengan pencahayaan merah maupun cahaya putih, dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan hormon tumbuhan. Nah, setelah dormansi itu dapat dipatahkan, maka terjadinya imbibisi, yang dimana imbibisi ini suatu proses penyerapan biji. Nah, setelah terjadinya imbibisi itu, maka kulit biji itu akan pecah dan terjadinya pertumbuhan secara penuh atau terjadinya germinasi pada biji. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Canda dong. Ya, terima kasih Canda sudah mereview ya pembelajaran kita minggu lalu yang tentang mengenai dormansi ya. Dimana seperti yang Canda bilang tadi, kalau dormansi pada biji itu dapat terjadi karena faktor lingkungan ya, dapat juga terjadi oleh faktor internal dari biji tersebut. Nah, untuk memecahkan seperti yang Canda tadi bilang, bisa menggunakan sakarifikasi ataupun dengan perlakuan lainnya, sehingga nanti akan memecah dormansi ya. Nah, setelah dormansi itu pecah, air itu masuk ke dalam biji atau diserap, namanya proses apa? Imbibisi. Kemudian setelah terjadi imbibisi, yang pecah apa namanya? Kulit biji atau testa ya. Setelah kulit biji pecah, kemudian biji akan bergerminasi atau berkecambah. Oke, bagus. Sudah bisa semua ya? Karena sudah bisa semua, kita lanjut ke materi hari ini ya. Nah, saya kasih semacam introduksi atau pendahuluan dulu ya. Jadi, pada siklus hidup tumbuhan ya, biasanya dimulai dari biji dulu, dia akan berkecambah, kemudian terbentuklah anakan atau seedling. Setelah itu menjadi tumbuhan dewasa, ya, tumbuhan dewasa.
ketika dirasa sudah cukup dewasa, dia akan masuk ke dalam fase namanya fase generatif ya. Nah, fase generatif ini ditandai dengan apa biasanya? Terbentuknya apa? Betul, terbentuknya bunga ya, terbentuknya bunga ya. Nah, ketika bunga itu terbentuk nanti terjadi yang namanya polinasi atau penyerbukan. Nah, dari hasil penyerbukan terbentuklah buah ya. Buah, kemudian dari buah nanti akan menghasilkan biji. Nah, biji itulah kembali akan tumbuh lagi. Jadi, satu siklus hidup tumbuhan seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang siklus hidup. Nah, sekarang saya minta nih teman-teman untuk membedakan nih. Ini ada 6 buah gambar ya. Kira-kira seperti teman-teman lihat di sini. Apa bedanya sih gambar 1, 2, 3 sampai 6? Kira-kira. Saya minta coba Safe. Apa bedanya Safe? Antara 1, 2, 3 sampai 6. Bedanya sendiri kita bisa lihat dari batangnya. Bagian kiri belum ada batang. Sebelah kanan batangnya besar. Oke. Kita lihat juga dari buah. Yang sebelah kanan sudah berbuah, sebelah kiri belum ada buah. Dan dari segi daun juga, Oke. sebelah kanan juga, daunnya sudah lebih banyak dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga sudah berbunga, yang sebelah kiri belum ada. Oke. Lain misalnya kayak singkong yang biasanya tuh ditanam langsung dari batangnya, atau mungkin daun cocor bebek yang biasanya bisa ditanam dari daunnya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, topik pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau tadi kita di awal-awal tadi belajar siklus hidup kan ya. Rata-rata tumbuhan itu tumbuh dari apa tadi? Biji. Tetapi ketika kita melihat lingkungan di sekitar kita ya, banyak itu tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dapat tumbuh dari bagian tanaman. Ya, misalnya kita melihat cocor bebek, tumbuh dari apa biasanya? Daun. Kemudian kalau kita nanam apa? Singkong ya. Singkong pakai apa? Batang. Pakai stek kayu namanya ya. Ternyata hal yang unik yang dimiliki oleh tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh hewan adalah tumbuhan memiliki sifat namanya apa? Totipotensi. Betul sekali Fauzan. Jadi totipotensi ini artinya tumbuhan ya, sel-sel tumbuhan lebih tepatnya dia mampu menjadi satu individu baru yang mirip atau sama persis dengan induknya ya. Jadi bagian-bagian tertentu terutama sel-sel hidup itu mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru sama dengan induknya. Itu spesialnya tumbuhan ya. Nah, kalau teman-teman belajar lebih lanjut lagi nanti ada namanya kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu menumbuhkan ya sel pada media yang mendukung sehingga terbentuklah individu baru yang sama persis dengan induknya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita belajar ya pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan nih teman-teman ya. Faktor-faktor lingkungan ya, baik faktor internal dan faktor eksternal ya. Kalau teman-teman lihat di sini faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi pertumbuhan? Teman-teman kan tinggal di daerah apa? Rawa gambut. Ternyata ada faktor-faktor lingkungan yang sifatnya ekstrim. Di sini contohnya apa? Asam tanah. Ya, di sini sangat asam sekali ya tanahnya. Kemudian apalagi? Suhu juga ya. Kita makin ke sini makin apa? Panas, betul ya. Kemudian ternyata selain faktor lingkungan juga ada faktor internalnya, teman-teman. Jadi faktor internalnya berupa gen, kemudian hormon ya. Sedangkan faktor eksternal dari luar itu bisa berupa nutrisinya. Jadi kalau di sini tanahnya kan gambut ya. Kalau tanah gambut biasanya unsur haranya itu lebih rendah dibanding tanah-tanah yang subur, seperti itu. Ya, kemudian air ya. Jadi ada tanah-tanah yang sifatnya tandus. Ya, tapi ada juga sifatnya yang basah.
seperti itu. Ya, kemudian suhu, ya, suhu ini kalau teman-teman melihat ya, tanaman yang ditanam pada daerah yang ternaung dengan yang terpapar matahari langsung itu pasti akan berbeda nanti pertumbuhannya. Ya, seperti itu. Kemudian juga kelembapan dan cahaya. Nah, kalau cahaya, teman-teman dulu pernah belajar ketika SMA ya, terutama dulu pernah mempelajari respon tumbuhan terhadap cahaya. Ya, kalian pernah dulu menanam kecambah pada ruang gelap dan ruang terang. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Jadi hal itu yang perlu teman-teman memperhatikan ketika nanti menanam satu tumbuhan atau tanaman, ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kalau nutrisi ini kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman kira-kira? NPK. Ya, ada unsur makro dan unsur mikro. Ya. Kemudian kalau cahaya ini kaitannya dengan apa kira-kira? Fotosintesis, betul sekali. Jadi tumbuhan itu memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis ya. Kalau air diperlukan untuk apa kira-kira? Air, ingat air kira-kira. Betul, transportasi. Dari awal tadi ketika imbibisi ya, itu diperlukan air juga. Ya, untuk. Kemudian kelembapan. Ya, kelembapan kaitannya dengan apa kira-kira? Proses respirasi dan transpirasi. Suhu juga ya, kaitannya dengan respirasi dan transpirasi. Kemudian ada pH dan oksigen ya. Nah, kalau pH di sini kira-kira kaitannya dengan apa kalau pH? Kaitannya dengan kerja enzim. Ya, jadi tumbuhan itu ya, pada tumbuhan terutama pada fisiologi tumbuhan mempelajari metabolisme. Nah, metabolisme ini sangat tergantung dengan enzim-enzim yang terkait di dalamnya. Ketika enzim itu terhambat oleh pH yang ekstrim, pH rendah contohnya terlalu asam, dia akan menonaktifkan kerja dari enzim. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ditambahkan kira-kira? Kalau tidak ada, saya kira cukup hari ini. Sebelum kita tutup ya, saya mohon satu orang untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Saya minta Fauzan, silahkan Fauzan untuk menyimpulkan materi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini yang sangat insightful dan luar biasa sekali. Saya mulai dari inti dari pertemuan kita adalah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang mana ini merupakan proses yang sangat penting atau vital bagi tumbuhan, yang dikatakan oleh Bapak tadi di highlight bahwa dia itu terjadi secara bersamaan ya Pak ya. Nah, kemudian apa sih beda keduanya ini? Jadi pertumbuhan itu pada intinya dia bersifat kuantitatif, dia dapat diukur. Kemudian tadi Bapak menyampaikan ada 5 aspek yang dapat diukur ya Pak. Jadi ada bobot segar. Pada intinya pertumbuhan itu ada penambahan jumlah sel yang pada intinya dapat meningkatkan panjang atau dapat meningkatkan tinggi dari tanaman. Kemudian apa sih bedanya perkembangan dengan pertumbuhan? Nah, kalau perkembangan ini lebih ke spesialisasi sel atau organnya. Jadi kita harus bisa membedakan antara keduanya. Kemudian untuk pertumbuhan tadi itu Bapak membagi menjadi 2, ada pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau primer itu terjadi di titik ujung ya, ujung batang dan ujung akar. Terjadi di meristem apikal atau meristem ujung. Kalau pertumbuhan sekunder tadi itu terjadi di kambium ya Pak ya, terjadi pelebaran batang. Yang mana tujuannya itu ada yang membentuk jaringan pelindung, kalau yang ke dalam itu membentuk jaringan transport atau silem, kemudian yang keluar itu floem.
Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu disebabkan oleh berbagai faktor ya. Pak Bapak tadi membagi menjadi dua, ada faktor internal yang di dalam tumbuhannya sendiri itu ada gen dan hormon. Hormon sendiri itu ada banyak ya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya Pak ya. Kemudian untuk eksternal itu juga banyak sekali. Ada nutrisi, ada pH, ada air, ada hujan, ada berbagai macam faktor eksternal. Jadi keduanya ini pada intinya adalah saling berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat saling dipisahkan. Jadi materi ini sangat penting untuk dipelajari. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Ujan. Oke, saya rasa sudah cukup jelas dan saya juga sudah ngambil sampel. Pak Ujan tadi sudah bisa menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua ya. Sebelum saya tutup ini ya, jangan lupa kita ada tugas ya yang Bapak berikan minggu lalu ya untuk mereview jurnal terutama terkait pertumbuhan ya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teman-teman bisa mengumpulkannya di link yang sudah Bapak kasih kemarin ya, di link tersebut. Kemudian sebelum saya tutup ini terakhir ya, ada yang bisa membantu? Coba, Canda coba. Apa kata bahasa Inggrisnya Canda? Coba silahkan Canda. Oke, artinya apa? Jika kamu sungguh-sungguh. Oke, ya saya simpulkan ya, artinya jika kamu menyukai alam, kamu akan menemukan Keindahan juga manapun. Oke, ya. Jadi ketika teman-teman mencintai sesuatu, mencintai biologi, ya, pasti akan menemukan apa? Biologi di mana? Menemukan keindahan, kebahagiaan di dalam mempelajari biologi itu. Ya, saya harap teman-teman ya selalu bersemangat ya menjalani apa fase-fase kehidupan teman-teman masing-masing ya, mengambil hikmah dari setiap kejadian ya, mempelajarinya, tetap semangat ya karena hari ini akan berlalu. Ya, jangan sampai teman-teman membuang-buang waktu tanpa menikmatinya ya dengan sesuatu yang baik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Ya. Demikianlah video ini saya buat sebagai video penyataan diri dosen untuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT tahun 2025 bidang pengajaran pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Sukses selalu untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Salam. Hubungan mereka terjadi pedoman, thriller maka kami laksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan ilmu bakti dan karya nyata.